Oli TMO diesel, kalau lihat dari segi kemasan ini tidak ada perbedaan apapun atau tidak ada kecurigaan apapun dari jenis kemasan oli TMO diesel ini. Tapi kemarin yang punya oli ini dia membelinya dari marketplace atau pembelian online. Tapi setelah dia mengisi oli jenis TMO diesel ini yang dia beli dari pembelian online atau marketplace, dalam jangka waktu 3 hari mobil dia keluar asap putih di knalpot. Makanya dia sedikit ragu tentang oli yang dia beli. Makanya kemarin dia membawa kemasan oli yang dia beli di marketplace untuk dianalisis di tempat kami apakah oli ini asli ataupun palsu. Maka di sini akan saya coba bantu jelaskan apakah oli yang dia beli di marketplace ini asli ataupun oli palsu. Mungkin bagi kita yang belum mengerti masalah oli ini sudah pasti tidak bisa membedakan apakah oli ini asli ataupun palsu. Kalau dilihat dari segi kemasan ini tidak ada kecurigaan ataupun perbedaan apapun dari segi kemasan dengan yang oli, khususnya oli TMO yang asli. Ini bisa kita lihat dari label ataupun segi kemasan ini tidak ada perbedaan apapun. Kalau bagi kita yang belum mengerti masalah oli sudah pasti mengiranya atau tidak akan bisa mengira apakah ini asli ataupun oli yang palsu. Maka di sini akan saya coba bantu jelaskan apakah oli yang dia beli ini di marketplace asli ataupun oli di TMO yang diesel ini palsu. Kalau kita lihat dari segi kemasan ini ada menimbulkan kecurigaan. Dari kemasannya dia lebih keras ini. Dan kalau kita lihat dari segi penutupnya pun ini ada menimbulkan kecurigaan juga. Ini bisa kita lihat dari segi tutup kemasannya dia tidak rapi. Ini bisa kita lihat juga dari segi klip penutupnya. Dari segi atas kalau kita lihat dia sudah ada label dari TMO-nya yang warna merah. Ini kalau dari segi klipnya ini bisa kita lihat. Untuk segi klipnya, dari segi klip bisa kita lihat ini dia lebih tidak, khususnya tidak seperti oli TMO yang asli. Dia menyatu antara klip dalam dengan klip luar. Ini bisa kita lihat di penutup atasnya dia lebih menyatu, tidak ada perpisahan seperti ini. Kalau yang asli dia lebih rapi, ini bisa kita lihat. Kalau untuk yang palsu ini dia lebih menyatu seperti kemasan biasa. Kalau dari segi kemasan ini, kalau menurut kami bisa kita simpulkan bahwa oli yang dia beli di marketplace yang katanya dia beli sekitar 65.000, yang kata penjualnya inilah oli asli. Tapi kalau menurut kami, kalau untuk jenis oli diesel ini yang dia beli di marketplace sudah pasti oli palsu. Maka di sini akan saya coba bantu perlihatkan apakah betul ini oli asli ataupun oli palsu. Untuk kita menganalisis bagian apakah yang asli dan yang palsu, ini kita akan coba membukanya. Ini kalau untuk oli asli biasanya kami cukup membukanya melalui obeng, khususnya obeng min. Ini bisa kita lihat kalau kita coba buka. Dia lebih keras, tidak sanggup kita buka pakai obeng min. Ini bisa kita lihat sendiri, dia lebih keras, tidak menutup. Ini bisa kita lihat, akan kita coba buka, dia lebih keras. Ini bisa kita lihat klipnya lebih keras waktu kita buka. Ini klip dari pengunci ini dia lebih keras, tidak seperti oli yang asli. Kalau oli yang asli dalam membuka klipnya, kalau kita menggunakan jenis obeng ini cukup rapi. Tapi kalau untuk yang kemasan ini cukup sulit membukanya, bahkan tidak bisa membuka klipnya. Klip ini tidak bisa kita buka dikarenakan klip ini lebih menyatu. Ini bisa kita lihat dari segi atas untuk klipnya, dia lebih menyatu antara semua sisi. Klip ini lebih menyatu untuk semua sisi penutupnya, makanya tidak bisa kita buka. Walaupun kita pakai tang pun ini tidak akan bisa tercopot klipnya. Ini bisa kita lihat klipnya tidak bisa kita copot, bahkan klipnya sudah rusak. Ini bisa kita lihat klipnya sudah rusak. Jadi cara satu-satunya untuk membuka kemasan ini hanya bisa dicongkel penutup putihnya seperti ini.
Hanya secara satu-satunya kalau untuk jenis oli palsu harus kita congkel penutup atasnya. Ini bisa kita lihat. Dan bisa kita lihat sendiri, seperti saya bilang tadi, klip penguncinya tidak bisa dibuka. Ini tidak akan bisa dibuka. Dan akan kita coba lihat apakah sudah ada barcode. Kalau penutup dalamnya ini sudah pasti seperti yang asli, bentuk asli, warnanya pun dia sudah pasti seperti yang asli. Tapi kalau kita lihat dari segi dalamnya tidak ada barcode. Ini kalau tidak ada barcode seperti ini, saya harapkan bagi kita pengguna oli ataupun pembeli oli jangan membeli oli yang belum ada barcode seperti ini. Ini sudah jelas oli palsu yang belum mempunyai barcode. Dia hanya menempel label TMO yang seperti ini, tidak ada barcode di dalamnya. Kalau untuk oli asli dia sudah ada barcode di dalam, tapi ini belum ada barcode. Inilah oli yang dibeli di marketplace atau pembelian online yang katanya oli asli, tapi kenyataannya belum ada barcode. Ini bisa disimpulkan adalah oli palsu. Makanya bagi kita pembeli, khususnya pembeli via online, berhati-hatilah dalam membeli, khususnya membeli oli. Dikarenakan kalau membeli online kita tidak bisa menganalisis secara langsung. Tahunya sudah sampai ke tempat baru kita tahu bahwa oli yang kita beli ini oli palsu. Sayangnya lagi kalau untuk oli palsu ini bila diisi ke dalam mobil, ini cukup berbahaya. Seperti konsumen saya sudah mengisi oli TMO jenis oli diesel ini, dalam beberapa hari mobil dia keluar asap putih di klepot. Ini cukup berbahaya. Maka di sini akan saya coba perlihatkan jenis oli yang ada di dalam. Ini masih bersegel dan tidak ada barcode-nya. Ini akan saya coba buka. Dan akan kita coba lihat gimana bentuk olinya atau warna dari oli ini sendiri. Ini bisa kita lihat dari jenis oli. Ini bisa kita lihat kalau dari jenis oli ini bisa kita lihat dia lebih encer, dan warna pun ini bisa kita lihat dia lebih hitam daripada oli yang asli. Ini kita lihat dari busanya pun, kita lihat dari kekentalannya pun ini kurang kental. Ini bisa kita lihat dari kentalnya, dan bau olinya pun sangat menyengat. Ini resiko yang harus kita terima kalau kita mengisi oli palsu ini. Bisa jadi olinya tidak akan pernah mengalami pembakaran atau hitam. Dia warnanya akan seperti ini terus. Dan ada oli palsu yang cepat terjadi pengurangan. Makanya bagi kita pengguna oli, khususnya oli TMO, dalam membeli oli di marketplace, cobalah berhati-hati dan jeli. Jangan sampai kita membeli oli palsu. Ini sangat disayangkan karena mencari yang lebih murah ternyata olinya oli palsu. Semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua.